Hai, welcome back to Pika-Pika.ed channel. Di sini dengan aku Amel. Kali ini aku mau membahas tentang inflamasi. Seperti biasa, pastikan kalian nonton videoku sampai habis ya, karena nanti aku juga mau bagi-bagi kode voucher. So, pastikan kalian stay tune dan keep on watching. Oke, jadi ketika kulit kita itu terpapar sinar matahari, lagi jerawatan parah, dan mengalami gangguan kulit tertentu, kulit kita itu bisa mengalami yang namanya kemerahan. Kemerahan juga biasa disebut dengan inflamasi atau peradangan. Inflamasi bisa menjadi kemerahan karena adanya respon sistem imun terhadap benda-benda asing dan suatu kondisi yang dianggap membahayakan bagi tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita itu terpapar oleh benda asing dan kondisi yang dianggap membahayakan bagi tubuh, maka sel imun itu akan mengeluarkan zat yang dapat memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah itu akan lebih mudah dilalui ke pembuluh darah. Kemudian, sel imun akan menuju ke area kulit yang sebelumnya sudah distimulus oleh sel imun itu sendiri. Alhasil kulit akan mengalami kemerahan, terasa gatal, dan terasa hangat di bagian kulit yang mengalami peradangan. Terus, apakah peradangan itu hanya disebabkan oleh paparan sinar matahari atau karena jerawatan aja? Enggak, peradangan juga bisa disebabkan oleh faktor lainnya. Seperti yang pertama adalah faktor infeksi mikroba. Contohnya adalah selulitis. Selulitis ini dia infeksi yang terjadi ketika kulit kita itu terluka, terus kan lukanya itu kan kebuka gitu ya, jadi bakteri itu masuk. Alhasil kulit kita itu akan mengalami kayak pembengkakan, terus meradang, dan di area kulit yang meradang itu terasa hangat. Terus yang kedua adalah infeksi akibat jamur kulit atau ringworm, atau yang biasa kita sebut dengan kurap ya. Nah, kurap itu juga dapat membuat kulit kita itu meradang. Terus faktor yang kedua adalah karena reaksi alergi. Jadi ketika sistem imun itu merespon benda asing di dalam tubuh kita dan benda asing tersebut di dalam tubuh kita itu reaksinya secara berlebihan, maka sistem imun itu akan mengeluarkan suatu enzim gitu. Nah, enzim tersebut itulah yang menyebabkan kulit kita menjadi alergi. Pada umumnya, ketika kita alergi, kulit itu akan meradang dan kemerahan. Nah, benda-benda asing yang dapat menyebabkan kulit kita alergi itu seperti obat-obatan, kosmetik, dan makanan tertentu. Terus faktor yang ketiga adalah karena gangguan kulit seperti rosacea dan eksim. Rosacea ini dia yang pasti menyebabkan kulit kita kemerahan banget. Terus dia juga menyebabkan kayak ada benjolan merah di kulit kita, kayak jerawat tapi bukan jerawat. Terus dia menyebabkan kayak kulit kita itu kerasa tebal dan pembuluh darah itu kelihatan dan dia juga meradang gitu. Terus untuk si eksim, dia ini juga yang pasti menyebabkan kulit kita kemerahan, meradang, terasa gatal, dan dia itu kerasa kayak kulit kita sampai kebakar gitu. Biasanya dia ada di kulit kepala, tangan, dan di area wajah terutama di bagian pipi. Nah, jadi itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan kulit kita menjadi meradang. Ketika kulit meradang, sebenarnya kulit itu bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu loh. Jadi ada masa pemulihannya. Ketika masa pemulihan tersebut, sebaiknya kita menghindari berbagai faktor yang dapat memicu kulit kita semakin meradang. Dan sebaiknya kita juga merawat kulit kita supaya meradangnya itu semakin terminimalisir. Seperti biasa, aku mau ngasih beberapa basic tips untuk kalian tentang mencegah inflamasi. Yang pertama adalah pastikan kalian terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Nah, sinar matahari ini kan juga merupakan faktor utama memicu kulit kita menjadi meradang ya. Apalagi kalau kulit kalian sensitif. Jadi ketika kalian keluar rumah dan liburan di daerah yang paparan sinar mataharinya itu termasuk tinggi, kalian bisa memakai kayak topi, jaket, scarf, pokoknya yang bisa menutupi kulit kalian dari paparan sinar matahari secara langsung. Dan yang paling penting, the most important adalah sunscreen. Nah, rekomendasi sunscreen dari aku ini dari Skin Angel Madagascar Centella Airfit Sun Cream SPF 50. Dia ini cocok dipakai buat kalian yang kulitnya lagi merah-merah gitu, sedang meradang, karena dia ada kandungan ekstrak Centella asiatica di dalamnya.
Nah, Centella ini kan terkenal ampuh ya buat menenangkan kulit. Nah, kalian bisa mendapatkan produk ini di website pikapika.id dengan harga 259.300. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa memakai produk yang ada kandungan aloe vera dan Centella asiaticanya. Nah, sudah aku jelaskan itu tadi kan ya, sedikit tentang Centella asiatica. Nah, jadi asam lemak dan enzim bradykinin di dalam aloe vera, dia itu dapat meredakan peradangan yang ada di kulit kita. Nah, untuk rekomendasi produknya, aku merekomendasikan dari Benton Aloe Propolis Soothing Gel. Dia ini pelembab, tapi bentuknya gel gitu, dan kandungan utamanya adalah Aloe barbadensis leaf water. Jadi kandungan aloe veranya atau lidah buaya di dalam pelembab ini tuh cukup lumayan banyak ya. Jadi cocok banget buat kalian yang kulitnya lagi kemerahan, dan dia itu cocok dipakai untuk semua jenis kulit. Kalian bisa mendapatkan produk ini di website pikapika.id dengan harga 159.000 aja. Terus si Centella ini dia ada kandungan asam medicated di dalamnya. Nah, asam medicated ini dia merupakan senyawa aktif yang berperan dalam meredakan peradangan. Nah, untuk produknya aku merekomendasikan dari Skin Angel Madagascar Centella Ampul. Nah, si ampul ini dia kandungannya itu 100% ekstrak Centella asiatica dan gak ada campuran lainnya gitu loh. Jadi emang pure Centella di dalamnya. Jadi bayangin aja kan, si Centella ini kan dia holy grail banget gitu loh buat kulit kalian yang sedang mengalami inflamasi. Terus si ampul ini juga kandungannya emang pure si Centella. Jadi bagus banget deh dipakai buat kalian untuk meredakan inflamasi. Nah, kalian bisa mendapatkan produk ini di website Pikapika dengan harga 329.300. Terus tips yang ketiga dari aku adalah kalian bisa mengonsumsi makanan yang di dalamnya itu ada kandungan antiinflamasi alami, seperti yang pertama ya, seperti ikan. Nah, ikannya itu ikan salmon, ikan sarden, ikan mackerel. Ketiga, ikan tersebut dia itu mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk meredakan peradangan. Karena ketika asam lemak tersebut terproses di metabolisme tubuh, dia akan diubah menjadi resolvins dan protectins. Nah, kedua zat itu tadi merupakan zat antiinflamasi alami di dalam ikan. Terus yang kedua, kalian bisa mengonsumsi teh hijau. Teh hijau ini dia kaya akan kandungan antioksidan. Nah, antioksidan ini selain sebagai penangkal radikal bebas, dia juga sebagai penangkal antiinflamasi. Terus yang ketiga, kalian bisa mengonsumsi buah yang berjenis berry-berryan seperti strawberry, mulberry, blueberry, pokoknya yang berjenis berry. Dia itu banyak mengandung polifenol. Polifenol ini merupakan senyawa aktif untuk antioksidan. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwa antioksidan itu nggak hanya sebagai penangkal radikal bebas, tapi dia juga bisa meredakan peradangan. Nah, itu tadi materi dari aku tentang inflamasi. Sebelum aku pamitan, seperti biasa aku mau bagi-bagi kode voucher. Kode voucherku kali ini adalah no inflammation. Kalian bisa memakai kode voucher tersebut di website Pikapika dengan minimal pembelian 100.000. Kalian bisa mendapatkan potongan sampai 20.000. Nah, semoga videoku ini dapat menambah informasi dan menjadi referensi ke kalian untuk permasalahan kulit yang sedang kalian alami. So, see you di video dan materi selanjutnya. Bye-bye!